Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Resilivera dengan nomor BP 191152-3018 dari jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas. Untuk memenuhi ujian akhir semester 2 pada mata kuliah Matematika Distrit, maka pada video kali ini saya ingin menjelaskan yang pertama tentang induksi matematika yang berlaku pada efek domino. Kemudian ada sedikit materi dan soal tentang teori graf. Dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan rekursif serta fungsi utamanya. Baiklah, masuk pada penjelasan pertama, yaitu proses induksi matematika yang berlaku seperti efek domino. Induksi matematika atau mathematical induction adalah metode pembuktian yang sering digunakan untuk menentukan kebenaran dari suatu pernyataan yang diberikan dalam bentuk bilangan asli. Adapun prinsip yang digunakan untuk membuktikan induksi matematika yaitu prinsip terurut rapi atau well-ordering principle dari bilangan asli. Himpunan bilangan asli adalah himpunan yang memiliki anggota 1, 2, 3, seterusnya yang dapat dituliskan sebagai berikut. N besar sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, seterusnya tutup kurung kurawal. Prinsip terurut rapi bilangan asli. Setiap himpunan bagian yang tidak kosong dari N memiliki anggota terkecil. Secara lebih formal, prinsip tersebut menyatakan bahwa untuk setiap himpunan tidak kosong V besar yang merupakan himpunan bagian dari N besar, maka ada V kecil 0 anggota V besar sedemikian sehingga V kecil 0 kecil sama V kecil untuk setiap V kecil anggota V besar. Berdasarkan prinsip terurut rapi di atas, kita akan menurunkan prinsip induksi matematika yang dinyatakan dalam bentuk himpunan bagian N. Adapun prinsip induksi matematika, misalkan S adalah himpunan bagian N besar yang memiliki dua sifat. Yang pertama, S memiliki anggota bilangan 1, dan yang kedua, untuk setiap K anggota N, jika K anggota S, maka K plus 1 anggota S, maka diperoleh S sama dengan N. Selanjutnya, prinsip induksi matematika menggunakan efek domino. Pada gambar A di samping, kita melihat sebaris 4 domino pertama yang ditata rapi dengan jarak antara masing-masing domino yang berdekatan kurang dari tinggi domino. Sehingga, jika kita mendorong domino nomor K ke kanan, maka domino tersebut akan merebahkan domino nomor K plus 1. Proses ini ditunjukkan oleh gambar B. Kita tentu akan berpikir bahwa apabila proses ini berlanjut, maka domino nomor K plus 1 tersebut juga akan merebahkan domino di sebelah kanannya, yaitu domino nomor K plus 2, dan seterusnya. Bagian C menggambarkan bahwa dorongan terhadap domino pertama merupakan analogi dari bilangan 1 menjadi anggota himpunan S. Hal ini merupakan langkah dasar dari proses efek domino. Selanjutnya, jika K anggota S akan menyebabkan K plus 1 anggota S akan memberikan langkah induktif dan melanjutkan proses perubahan domino, sehingga pada akhirnya kita akan melihat bahwa semua domino akan rebah. Atau dengan kata lain, domino yang memiliki nomor urut semua bilangan asli akan rebah. Hal ini merupakan analogi dari S sama dengan N. Untuk materi selanjutnya, terdapat soal berapa jumlah maksimum dan jumlah minimum simpul pada graf sederhana yang mempunyai 16 buah sisi dan tiap simpul berderajat sama dan tiap simpul berderajat besar sama dari 4. Sebelum menjawab soal, marilah kita mengetahui tentang teori graf terlebih dahulu. Pertama, graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Gambar di bawah ini sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, penjelasan tentang graf. Graf atau G besar sama dengan buka kurung V besar, E besar, yang dalam hal ini V sama dengan himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertex, sama dengan buka kurung kurawal V1, V2, dan seterusnya, Vn tutup kurung kurawal. E sama dengan himpunan sisi atau edge yang menghubungkan sepasang simpul, sama dengan buka kurung kurawal E1, E2, seterusnya, En. Adapun jenis-jenis dari graf, yang pertama berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama graf sederhana atau simple graph, yaitu graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Yang kedua ada graf tak sederhana atau unsimple graph.
yaitu graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Selanjutnya, berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. Yang pertama, graf tak berarah atau undirected graph, yaitu graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah, dan yang kedua adalah graf berarah atau directed graph atau digraph, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Kemudian kembali kepada soal tadi. Berapa jumlah maksimum dan jumlah minimum simpul pada graf sederhana yang mempunyai 16 buah sisi dan tiap simpul berderajat sama dan tiap simpul berderajat besar sama dari 4. Tahap penyelesaian dari soal tadi, yang pertama, tiap simpul berderajat sama, artinya graf teratur. Yang kedua, jumlah sisi pada graf teratur berderajat R adalah E sama dengan NR per 2. Jadi N sama dengan 2E per R sama dengan 2 dikali 16 per R sama dengan 32 per R. Untuk R sama dengan 4, jumlah simpul yang dapat dibuat adalah maksimum, yaitu N sama dengan 32 per 4 sama dengan 8. Untuk langkah selanjutnya, R yang lain, dalam kurung R besar 4 dan R merupakan pembagi bilangan bulat dari 32, maka yang pertama R sama dengan 8. N sama dengan 32 dibagi 8 sama dengan 4. Tidak mungkin membuat graf sederhana. Selanjutnya R sama dengan 16. Dengan N sama dengan 32 dibagi 16 sama dengan 2, tidak mungkin membuat graf sederhana. Dan tahap yang terakhir, jumlah simpul yang dapat dibuat adalah 8 buah atau maksimum minimumnya. Lanjut kepada pembahasan ketiga, yaitu rekursif dan fungsi utamanya. Adapun teori rekursif. Rekursif merupakan cara pendefinisian sebuah objek menggunakan terminologi dirinya sendiri. Objek yang didefinisikan bisa berupa gambar, video, prosedur, fungsi, dan lainnya. Adapun fungsi dari rekursif, yang pertama basis. Basis merupakan bagian yang berisi nilai awal yang tidak mengacu pada dirinya sendiri. Bagian ini sekaligus menghentikan definisi rekursif dan memberikan sebuah nilai yang terdefinisi pada fungsi rekursif. Yang kedua ada recurrence. Bagian yang mendefinisikan argumen fungsi dalam terminologi dirinya sendiri. Setiap kali fungsi rekursif mengacu pada dirinya sendiri, argumen atau parameter dari fungsi harus mendekati basis atau nilai awal agar recurrence berhenti dan mengeluarkan suatu nilai. Adapun contoh fungsi rekursif adalah fungsi faktorial pada gambar berikut. F dalam kurung N sama dengan kurung kurawal 1, N sama dengan 0 merupakan sebuah basis. Kemudian N dikali F buka kurung N kurang 1 tutup kurung, N besar 0 merupakan recurrence. Jika kita menghitung F4, maka langkahnya seperti berikut. Langkah pertama, F4 sama dengan 4 dikali F dalam kurung 3. Langkah kedua, F3 sama dengan 3 dikali F dalam kurung 2. Langkah ketiga, F buka kurung 2 sama dengan 2 dikali F kurung 1. Langkah keempat, F kurung 1 sama dengan 1 dikali F kurung 0. Dan langkah yang terakhir, F0 sama dengan 1. Pada baris 5, kita mendapati bahwa nilai F0 terdefinisi secara langsung dengan nilai 1. Dengan melakukan runtut balik atau backtracking dari baris 5 ke baris 1, kita akan mendapatkan hasilnya. 5 aksen 0 faktorial sama dengan 1. 4 aksen 1 dikali 0 faktorial sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. 3 aksen 2 faktorial sama dengan 2 dikali 1 faktorial sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian 2 aksen 3 faktorial, 3 dikali 2 faktorial sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Kemudian 1 aksen yaitu 4 faktorial, 4 dikali 3 faktorial sama dengan 4 dikali 6 sama dengan 24. Maka hasil dari F4 sama dengan 24. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.